واطلب علوم الدين وارقى إلى اليقين فالعلم قوت القلب فيه رضاء الرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأربعين في أصول الدين الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: وأنهم يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود بين منازل الأشقياء والسعداء، أحد من السيف وأدق من الشعر، يخف عليه من استوى في الدنيا على الصراط المستقيم الذي يوازيه في الخفاء والدقة، ويتعثر به من عدل عن سواء السبيل المستقيم، إلا من عفي عنه بحكم الكرم والجود. Masih dalam hal-hal yang wajib kita imani berkaitan dengan hari akhir. Ya, dan hendaknya memang kita sering merenungkan dan membayangkan diri kita di mana posisi kita di hari akhir itu. Di hari kebangkitan itu posisi kita di mana? Ketika kita dibangkitkan, kira-kira posisi kita akan berada di mana? Ketika kita dipanggil untuk ditimbang amalan kita, apakah amalan kita itu akan bisa selamat atau banyak hasanatnya atau lebih banyak sayiatnya, keburukannya. Ya, jadi hal-hal semacam ini perlu untuk selalu terus dibayangkan. Kemudian beliau berkata di sini, wa annahum yusaquna ila sirat, bahwa nanti mereka itu, yaitu orang-orang yang berada di padang mahsyar, yusaquna ila sirat, akan digiring. Yusaqun, digiring, ila sirat, menuju kepada sirat, jembatan. Wa huwa, sirat itu adalah jisrun mamdud, suatu jembatan yang terbentang, baina manazilil ashqiya, antara tempat-tempat orang-orang yang celaka, wassu'ada, dan orang-orang yang bahagia. Artinya jembatan ini adalah di atas neraka jahanam. Neraka jahanamnya itu, atau nerakanya itu seperti lembah, ya, di bawahnya berkobar-kobar apinya, dan di atasnya ada jembatan. Disuruh lewat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw. Diriwayatkan salah satu tabi'in, kalau tidak salah Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, berkata, yakin untuk melewatinya tetapi belum tentu untuk selamat. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha, tidak ada dari kalian kecuali pasti akan melewatinya, yaitu neraka jahanam, di atasnya sirat. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kata Allah, yaitu kana ala rabbika hatman maqdiya, hal tersebut sudah termasuk ketetapan dari Allah, sudah pasti. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian baru kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Berarti pasti lewat, belum tentu selamat. La ilaha illallah. Dan hal tersebut membuat takut mereka, para aulia, para salihin. Ya, la ilaha illallah. Para wali itu merasa takut tentang bagaimana mereka
bisa melewati daripada neraka jahanam seperti itu. Apakah akan selamat atau tidak? Di sini disebutkan tentang rincian sirat atau jembatan tersebut ahaddu minas saif. Ahaddu lebih tajam minas saif dari pedang. Wa adaqqu minas sya'r dan lebih kecil daripada rambut. La ilaha illallah. Tajamnya lebih tajam dari pedang dan kecilnya lebih kecil dari rambut. Rambut aja udah kecil banget. Gimana dilewatinnya? Nah, melewati jembatan sirat bukan dengan fisik. Bukan dengan kemampuan badan, keahlian, bukan. Tetapi tergantung dengan amal. Makanya beliau mengatakan, yakhifu alaihi, akan ringan untuk melewatinya. Siapa? Man istawa fid dunya 'ala siratil mustaqim, orang yang lurus di dunia. Man, orang yang istawa, lurus. Fid dunya, di dunianya, 'ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Artinya kalau di dunia dia lurus, jalannya taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, selalu dalam jalan taat kepada Allah, sepertinya dia sedang berada di sirat yang benar. Nanti di akhiratnya sama, lurus aja, jalan aja gampang. La ilaha illallah. Alladhi yuwazihi. Alladhi yang mana? Yaitu sirat di dunia, yaitu apa namanya? Siratal mustaqim yang ada di dunia. Ya, kalau yuwazih, setara atau semacam serupa. Yuwazihi, serupa, fil khafa, dalam kesamaran, wadiqqah, dan juga kecil, dalam kecilnya, wa yata'atharu bi, dah, alladhi yuwazihi fil khafa'i wadiqqah, yang mana sirat itu mirip dengan sirat yang ada di neraka dari sisi khafa, karena jalan kebenaran di dunia itu sulit juga, nggak gampang. Kadang-kadang kita kira itu benar, ternyata enggak. Perlu apa? Petunjuk jalan, yaitu al-ilm. Gak cukup petunjuk jalan, kalau udah tahu jalannya, udah jelas, oh jalannya jelas. Tapi banyak godaan kanan, kiri, ada godaan ini, ada godaan syahwat, ada godaan harta, ada godaan tahta. Dia tahu mungkin dengan ilmu, tapi sulit untuk berjalan lurus. Nah, seperti itu. Ya, khafa'nya kadang-kadang nggak kelihatan. Wadiqqah juga kadang-kadang kecil, kelihatannya yang benar yang mana, nggak bisa diketahui. Kemudian beliau berkata, wa yata'athar bihi, dan akan sulit, yata'athar itu akan sulit untuk melewatinya, melewati bihi bis sirat, yani yata'athar, sulit ataupun apa, tergelincir bisa diartikan juga. Ta'athar, tergelincir atau terjatuh, bihi bis sirat, di dalam sirat yang di atas neraka itu. Man adalah, siapa? Orang yang adalah, yang menyimpang, an sawa'is sabil, jadi dari jalan yang benar, al-mustaqim, yang lurus. Jadi kalau di dunia dianya menyimpang, udah tahu jalan yang lurus, sholat, ibadah, dia nggak mau ninggalin sholat. Atau dia sholat untuk Allah, dia bilang nggak sholat tapi pengen cari nama untuk orang. Berarti dia apa sekarang? Menyimpang dari jalan yang lurus. Nanti di akhirat dia nggak bisa ngelewatin jembatan sirat juga. Karena di dunianya dia menyimpang, maka nanti di akhirat sesuai dengan penyimpangannya dia tidak bisa melewati jembatan sirat yang lebih tajam dari pedang dan lebih kecil dari rambut. Kecuali siapa? Emang semuanya pasti akan jatuh, pasti akan sengsara, pasti akan begitu kalaupun di dunia? Belum tentu juga. Illa, kecuali man ufiya anhu, orang yang dimaafkan. Ya, orang yang dimaafkan. Bihukmil karam wal jud, dengan hukum pemberian aja dari Allah. Karam wal jud, ya. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ya bisa aja orang yang di dunia banyak dosa, banyak maksiat, tapi subhanallah di akhirat di jembatan sirat lewat. Dan bisa juga dengan syafaat. Bisa dengan syafaat, ya. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, nanti di yaumil qiyamah di mana kami akan menemukanmu?" Kata Rasulullah, indal mizan, indal haud. Kata mereka, kalau tidak ketemu gimana? Indal mizan,
Saya di situ. Kalau nggak ketemu gimana ya Rasul? Indas sirat. Ya Rasulullah kalau nggak ketemu, la inni la ukhti'u hadhil mawaqif ats-tsalatsa. Saya tidak akan terlewatkan 3 tempat ini. Karena memang titik berbahaya. Rasulullah SAW siap di situ. Maka beliau mempersiapkan tidak banyak orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Lewat. Padahal dia biasa-biasa aja. Ya, kalau ngandelin amalannya pasti jatuh. Tapi terselamatkan dengan syafaat. Bisa. Itu bisa terjadi. Taib wa annahum 'inda dzalika yus'alun, dan mereka itu ketika hal tersebut atau di waktu tersebut yus'alun akan ditanya. Ya. Mizan dan soal sebenarnya hampir sama, ditimbang kemudian ditanya. Setiap orang akan ditanya. Fayas'alu man syaa minal anbiya. Maka Allah akan bertanya siapa saja yang Allah kehendaki daripada para nabi. Jadi nabi kan kalau orang mulia kan yadkhul jannah bighairi hisab. Anbiya ada yang dihisab oleh Allah. Maksudnya hisab itu bertanya. Allah pengen bertanya. Seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran di akhir suratul Maidah, ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengatakan dan menyuruh orang-orang untuk menyembah kepadaku dan kepada ibuku? La ilaha illallah. Dikatakan ketika ditanya Nabi Isa seperti itu oleh Allah, dia nggak kuat berdiri, langsung nunduk. Langsung duduk di atas lututnya. Ya, nggak kuat berdiri. Saking beratnya pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun menjawab seperti yang ditertera dalam Al-Quran, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi." Saya tidak bicara kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya, saya cuma merintahkan mereka seperti yang kau perintahkan, untuk menyembah kepadamu dan tidak menyekutukanmu. Udah, itu doang. Dan saya saksi kepada mereka ketika saya hidup. Ketika saya berada bersama mereka, saya saksi. Ketika engkau angkat saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Allah, hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Jadi Allah ingin bertanya kepada Nabi Isa, kenapa? Karena beliau adalah nabi yang paling banyak apa diperdebatkan, diperselisihkan, dituhankan. Dan pengikutnya banyak. Pengikutnya Nabi Isa itu banyak. Ya, termasuk agama yang banyak pengikutnya itu Nasara. Dengan penyimpangan mereka. Maka Allah ingin menunjukkan, nih hamba yang kalian sembah pun aku akan bertanya kepadanya. Tapi dipuji oleh Allah, disanjung. Hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Hal ini akan bermanfaat, ya, kejujuran orang yang jujur atau ketulusan orang yang tulus. La ilaha illallah. Ya, makanya serem itu, bukan gampang ini. Urusannya bukan mudah. La ilaha illallah. Fayas'alu man syaa minal anbiya, maka bertanya Allah, atau Allah akan bertanya kepada man syaa, kepada siapa yang Allah mau, minal anbiya, daripada para nabi. An tablighir risalah. Madza ajabtumul mursalin. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Kata Allah, فلنسألن الذين أرسل إليهم. Kami nanti akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, para rasul. Apakah rasul sudah nyampaikan kepada kalian atau tidak? Gitu. Akan ditanya. Terus walanas'alannal mursalin, dan kami juga akan bertanya kepada para rasul. Para rasul, kalian sudah menyampaikan tidak? Dan yang hebatnya, masuk kemuliaan umatnya Nabi dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ya, yauma ish fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid
wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana nanti wahai Nabi Muhammad, kata Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan setiap nabi. Jadi para nabi itu dalam riwayat disebutkan itu. Nabi ditanya, apakah kalian sudah menyampaikan wahai para nabi? Ya, ya Allah, kami telah menyampaikan risalah yang engkau embankan kepada kami. Kami sudah sampaikan kepada umat. Wahai umat, apakah kalian sudah tersampaikan risalah dariku? Dari para nabi. Mereka, jahatnya mereka bilang apa? Enggak, ya Allah. Mereka tidak menyampaikan. Maksudnya mereka pengen berkata seperti itu agar Allah tidak menghukum mereka. Enak benar. Membantah lagi. Kata Allah, ya wahai para nabi, apakah kalian punya saksi? Saksinya kalian ada enggak? Kata mereka, iya ya Rasul. Siapa? Muhammad. Saksi kami Muhammad sallallahu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid? Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Pertama umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad, saksi. Wahai umat Nabi Muhammad, apakah kalian jadi saksi bahwa para nabi tersebut telah menyampaikan? Kata mereka, syahidna ya Rabbana, kami bersaksi. Oh, hebat benar kalian. Iya. Terus siapa yang bisa menguatkan saksi kalian bahwa kalian bersaksi? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Jadi saksi inti dan utama yang paling diterima kesaksiannya Nabi SAW. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula, untuk mereka semua syahid sebagai saksi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka menjadi itu apa artinya? Berarti mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beruntung orang yang menjadi umatnya Nabi dan ikut dengan Nabi, benar-benar mendapatkan kemuliaan sebagai umatnya Nabi. Wah, di yaumil qiyamah mereka paling hebat tampilannya, paling hebat. Ya Allah Subhanahu wa taala tampakkan mereka di depan para umat. Bayangkan umatnya Nabi, yaghbituhumul anbiya wa laysu bi anbiya. Yaghbituhumul anbiya. Nabi aja, nabi-nabi pada ini siapa mereka? Kenapa mereka begini? Sepertinya kalau bahasa yaghbit itu kayak pengen kayak mereka para nabi. Saking besarnya penghargaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi. Itu umatnya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Tapi beliau berkata juga, wa man syaa, dan Allah akan bertanya man syaa, kepada siapa yang Allah kehendaki, minal kuffar, daripada orang-orang kafir, an ta'dzibil mursalin, an takdzibil mursalin, tentang mereka mendustakan para rasul. Kenapa kalian dustakan para rasul? Bukankah mereka datang kepada kalian? Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum liqa'a yaumikum hadza? Bukankah sudah datang kepada kalian rasul-rasul kepada kalian menceritakan tentang hari ini? Qalu bala. Iya, tapi mereka mengingkari. Ya, dalam surat Al-Mulk apa dia bilang? Ya. ايش ايه وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السبع اعترفوا بذنبهم. ايش قبله الايه قبلها sebelumnya apa? Ya. Rafa' sautak. ايش قالوا قبله lagi ada apa? Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Malaikat bertanya kepada mereka nih pertanyaan. Loh, kalian ini masuk neraka begini? Emang enggak datang Rasul kepada kalian? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya betul, datang kepada kami nadhir, orang yang memberi peringatan, para rasul dan juga pengikut para rasul. Bala, tapi kami mendustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Oh enggak, Allah tidak menurunkan apa-apa, kalian itu dalam kedustaan yang besar atau dalam kesesatan yang besar. Ya udah dikasih tahu. Ya, jadi semuanya sudah ada hujjahnya. Ya, hujjahnya sudah ada. Ketika mereka sudah tersampaikan tapi mereka mengingkari, ya, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang hal tersebut. Wa man syaa'a minal mubtadi'ah, dan juga Allah akan bertanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki
daripada al-mubtadi'ah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Bid'ah di sini maksudnya apa? Ya, bukan bid'ah yang seperti mereka sebutkan nih orang-orang yang nggak jelas yang zaman sekarang nih. Sesuatu perbuatan baik yang ada contohnya dan ada maksudnya dan ada dasarnya dalam syariat dibilangnya bid'ah, bukan itu. Bid'ah di sini orang-orang yang meyakini kepada Allah sesuatu yang menyimpang. Seperti Mujassimah, dia mentuhankan Allah dengan jasad atau menyamakan Allah dengan makhluk. Ada mubtadi'ah. Allah akan tanya, kenapa kalian bisa mengikuti seperti itu pemikiran kalian? Kenapa kalian menyangka kepadaku seperti itu? Nah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anis sunnah. Kenapa tidak mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar begitu? La ilaha illallah. Wa man syaa'a minal muslimin ay wa yas'alu man syaa'a. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada man syaa'a, siapa saja yang Allah kehendaki, minal muslimin, daripada orang-orang muslim, an a'malihim. Banyak, apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan, kenapa melakukan ini, kenapa, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi man syaa', karena ada orang-orang yang ditanya. Lewat aja. Ya, nggak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, imma ma'fu atau langsung masuk neraka. Karena ada juga versi yang masuk neraka bighairi hisab. Langsung dicomot di tengah padang mahsyar, dicomot oleh neraka langsung. Ini belum ditanya, sudah diambil. La ilaha illallah. Ya, dan ada lagi juga orang muslim yang masuk surga tanpa dihisab. Fayas'alul sadiqina an sidqihim. Hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Ya, akan ditanyakan orang-orang yang tulus dengan ketulusan mereka, atau orang-orang yang jujur dengan kejujuran mereka, ditanya. Wal munafiqina an nifaqihim, dan juga orang-orang munafik. Kenapa kalian berbuat munafik? Kenapa kalian menunjukkan keislaman kalian di depan orang, tetapi kalian menyimpan dalam diri kalian mengingkari hal tersebut? La ilaha illallah. Thumma yusaqus su'ada'u ila ar-rahmani wafda. Ya. Itu sesuai dengan ayat atau ayat Al-Qur'annya. Ila ar-rahmani wafda, istilah ya. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ya, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. La ilaha illallah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala yusaq, akan digiring as-su'ada, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang calon surga, ila ar-rahman, kepada Allah Ar-Rahman. Wafda, yaitu wafd. Wafd itu rombongan tamu terhormat. Dan lihat lafadznya. Lafadz dalam Al-Quran, wa yawma nahsyurul muttaqina ila ar-Rahman. Enggak bilang ilal jannah, ma'anu maksudnya ilal jannah. Tapi karena itu tempat yang diridhoi oleh Allah, disebutnya ila ar-Rahman. Kalian akan digiring menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang berbuat maksiat, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ya, dan kami akan menggiring orang-orang mujrim wal mujrimuna, dan orang-orang mujrim. Mujrim itu orang-orang pendosa, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat. Ila jahannama wirda, menuju neraka jahannama wirda. Mereka akan mengarunginya, mendatanginya. Dalam keadaan dahaga disebutnya. Wirda juga artinya dalam kehausan. Allah, hatta la yabqa, dan juga di dalam surga itu, atau yang masuk ke dalam surga itu rombongan. Makanya ada surat namanya surat apa? Zumar. Az-Zumar, kan ada surat namanya surat Az-Zumar, ya. Zumara. Walladzina kafaru ila jahannama zumara, kata Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Jadi sesuai rombongannya. Ente di dunia ikut rombongan yang mana? Rombongannya orang-orang muttaqin atau rombongannya orang-orang calon jahannam?
Kalau engkau di dunia ikutnya orang-orang yang calon jahanam, artinya perbuatannya seperti itu mengikuti mereka, nanti masuk rombongan karena masuknya rombongan juga. Ya, dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar ya Allah berfirman wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara dan akan digiring orang-orang kafir menuju kepada neraka zumar dalam rombongannya. Hatta idza ja'uha sampai ketika mereka sampai kepada neraka futihat abwabuha dibukakan pintu-pintu nerakanya. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Nah, berkata para malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum? Emang enggak datang kepada kalian rasul-rasul kepada kalian yang nyampein? Ya. Yatluna alaikum ayati rabbikum yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian. Wa yunzirunakum liqa' yaumikum hadza dan memberikan peringatan kepada kalian tentang hari ini. Emang enggak nyampe? Enggak dengar kalian? Apa kata mereka? Qalu bala. Iya, sampai kepada kami udah dengar. Tapi apa? Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Sudah ketetapan dari Allah. Azab itu akan diberikan kepada orang-orang kafir. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Itu tanda sombong. Datang ayatnya Allah, mereka menolak. Itu tanda kesombongan. Makanya disebutnya oleh Allah, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, masuklah kepada kalian, masuk ke dalam pintu-pintu neraka mereka jahanam selamanya di dalamnya. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Seburuk-buruknya tempat orang-orang yang sombong. Ya, mereka sombong, tidak mau menerima kebenaran. Lalu dari sisi lain wasiqal ladzina taqaw ila ilal jannati zumara. Kalau sini lafadznya ilal jannah. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Begitu juga digiring orang-orang yang bertakwa menuju surga Allah zumar, rombongan. Nah, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai ketika mereka sampai dan dibukakan pintu-pintunya, apa yang dikatakan oleh malaikat? Wa qala lahum khazanatuha, penjaga-penjaga neraka berkata, salamun alaikum. Dapat salam. Ya, salamun alaikum tibtum. Kalian bahagia. Fadkhuluha khalidin. Maka masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan selama-lamanya. La ilaha illallah. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Mereka akan berkata apa? Alhamdulillah. Tetap pujian itu hanyalah milik Allah. Alladzi sadaqana wa'dah. Yang telah menepati janjinya kepada kita, ya, wa awrathana al-ardha, dan Allah mewariskan kepada kita bumi ini, ya, yaitu wa awrathana al-ard, kami di dunia, kami yang mendapatkan kenikmatan dunia. Ya, kenikmatan kebaikan dunia kita dapetin. Terus wa natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Fa ni'ma ajrul 'amilin. La ilaha illallah, sallallahu an ja'alna min ahlil jannah. Dan kita semua masuk ke dalam surga Allah. Ya, enggak ada yang sanggup dah untuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian thumma ya'muru bi ikhraj wa qala thumma ya'muru bi ikhrajil muwahhidin. Kemudian Allah akan perintahkan, ya'muru ay Allah akan perintahkan bi ikhrajil muwahhidin, untuk mengeluarkan orang-orang yang bertauhid, yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, itu akan diperintahkan untuk dikeluarkan. Minan nar, dari api neraka, ba'dal intiqam, setelah mendapatkan balasan, ya, setelah mendapatkan balasan, intiqam. Hatta la yabqa finnar, sehingga atau sampai la yabqa, sampai tidak tersisa finnar, di dalam api neraka, man fi qalbihi, siapa orang yang ada dalam hatinya, mithqalu dzarratin, sekecil atom, sekecil apapun, minal iman, daripada iman. Ya, sehingga tidak ada orang di dalam neraka yang masih ada walaupun sekecil apapun daripada iman. Dikeluarkan semuanya. Wa yakhruju ba'duhum qabla tamamil 'uqubah. Wa yakhruj, dan keluar sebagian dari mereka, qabla tamamil 'uqubah, sebelum selesai masa hukuman. Jadi misalkan mereka akan dihukum sekian 1000 tahun. Ternyata baru 100 tahun keluarin. Loh, kok bisa? Dapat syafaat.
Sebelum waktunya udah dikeluarin. Qabla tamamil uqubati wal intiqam, sebelum dapatnya uqubah dan juga balasan, bi syafa'atil anbiya, dengan syafaatnya para nabi, wal ulama, dan para ulama, wasyuhada, dan para syuhada, orang-orang mati syahid, wa man lahu rutbatus syafa'ah, dan siapa saja yang memiliki kedudukan syafaat, yang diberi izin oleh Allah syafaat, dikasih kuasa oleh Allah. Ini jatahnya ente sekian, sekian, sekian. Min salihin, min awliya, ya, wal masyayikh as-sulaha wal ubbad, ahli ibadah, ahli taqwa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba dengan hamba yang lain. Subhanallah. Ya. Maka begitu. Makanya tidak apa-apa meminta syafaat itu boleh. Apalagi kepada Nabi, jelas. Ya, syafaat, nartaji minka syafaat itu boleh. Tapi ada orang-orang di luar sana yang sangat sensitif. Oh, gak boleh minta syafaat sama Nabi, mintanya sama Allah. Ini orang kelihatannya keren ya, kelihatannya bagus sebenarnya. Ya, mintanya sama Allah, jangan minta sama Nabi. Tapi bahayanya bukan kalau bab ngarahin doang, udah mintanya sama Allah, jangan minta Nabi. Ya, silahkanlah. Tapi kalau bilang minta kepada Nabi itu syirik, itu hati-hati. Apa urusannya kita nggak nyembah Nabi loh? Karena sahabat yang hidup sama Nabi tidak pernah dilarang oleh Nabi untuk meminta kepada Nabi. Minta kepada Nabi. Bahkan mereka, ini hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh manusia, itu adalah ranahnya Allah. Iya, tapi kan ada sesuatu diberi. Seperti syafaat. Bayangkan seorang sahabat ketika Rasul SAW memberikan penawaran, ya, memberikan penawaran kepadanya, salni, ketika dia ingin berkhidmah kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ente meminta apa? Apa yang kau mau? Apa yang dia minta? As'aluka murafaqatak fil jannah. Permintaan yang harusnya Allah doang yang ngasih itu. Saya meminta agar aku bisa mendampingimu di dalam surga. Ini permintaan enggak kelebihan tuh. Gak bilang minta sama Allah, jangan minta sama ana. Nah, yang ngajarin tauhid nggak bilang nggak boleh minta kayak gitu, mintanya sama Allah aja. Nggak boleh. Karena hal tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi wewenang. Maka hal semacam itu tidak apa-apa. Ya Rasulullah, terjadi paceklik ya Rasulullah. Terus kenapa? Doa aja sama Allah. Gitu. Enggak. Datang kepada Nabi. Yang satu lagi, matanya coplok, lepas, kena kecongkel oleh panah, Qatadah, lepas, nah, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini mataku ya Rasul. Kata Rasulullah, mau sembuh apa sabar aja? Ya Rasulullah pengen sembuh, biar sembuh ya Rasulullah. Minta sama Rasul, minta sama Allah, enggak, minta sama Rasul. Enggak pernah dilarang oleh Nabi SAW. Dan enggak dikatakan oleh Rasulullah, engkau telah syirik. Enggak. Datang kepada Nabi, meminta untuk doa. Karena dia meminta kepada Allah SWT. Satu lagi orang buta, benar-benar. Ya Rasulullah, ud'uli. Pengen lihat. Karena buta, tapi anak pengen lihat. Kata Rasulullah, salli, rakaatain. Ya, setelah sholat, nanti doa sama Allah. Bilang sama Allah. Ya Muhammad, ya Allah, Allahumma inni atawassalu bika binabiyika, Allahumma inni atawassalu binabiyika Muhammad SAW, fi riwayat Nabi Rahmah. Kemudian katakan, ya Muhammad, inni atawassalu bika ilallah. Katakan lafadznya, ya Muhammad, wahai Muhammad, aku bertawassul kepadamu, kepada Allah. Datang orang-orang yang sok-sokan, yang takut dengan tauhid nih. Bilang apa? Oh, itu berlaku di zaman hidupnya Nabi. Kalau hidup Nabi, boleh ente bilang kayak gitu. Tapi Nabi udah wafat, kok boleh. Masya Allah. Berarti waktu hidup Nabi, kita boleh nyembah Nabi. Karena ente bilang tawassul itu nyembah. Hah? Menyembah Nabi boleh ketika hidup. Ketika wafat jangan disembah gitu. Astagfirullah, nyembah Nabi mau hidup, mau mati sama aja. Mau udah wafat atau masih hidup. Kalau nyembah ya nggak boleh. Jadi tawassul itu nggak sama sekali, nggak ada nyembahnya, nggak ada nyembahnya sama sekali, nggak dari jauh, dari dekat atau dari jauh, nggak ada urusan. Ya, tapi begitu orang-orang
yang punya penyimpangan. Ya, mereka meminta syafaat. Ini kenapa kita mengatakan begini, bahwa ada para salihin, al-awliya, ya juga diberikan jatah untuk memberi syafaat. Sayyidina Uwais Al-Qarani juga kata Rasulullah SAW, dia nanti di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat sebanyak sekian ribu orang. Seperti kabilah apa disebutkan oleh Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarani, satu orang. Belum Sayyidina Abu Bakar, belum Sayyidina Umar, belum. Ya, la ilaha illallah. Thumma yastaqirru ahlus sa'adati fil jannah muna'amina abadal abidin. Kemudian yastaqir, apa? Bertinggal, ya. Tinggal, yastaqirru, tinggal, yaitu ahlul sa'adah, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan fil jannah, mereka tinggal di sorga, menempati surga, muna'amin, dalam keadaan nikmat, abadal abidin, mumatta'in, mereka mendapatkan nikmat juga, bin nadhari ila wajhillahil karim, wajhillah subhanahu wa ta'ala, melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala, melihat kepada Allah. La ilaha illallah. Wa yastaqirru ahli syaqawah, dan akan menetap orang-orang yang celaka, finnar, dalam neraka, muraddadina, mereka akan terbolak-balikkan tahta anwa'il azab, di bawah anwa', jenis-jenis siksaan, berbagai jenis siksaan. Mub'adina 'anil nadhari bil hijab, mereka dijauhkan daripada pandangan, daripada melihat, bil hijab, dengan adanya hijab, ditutup, ila wajhillah dzil jalali wal ikram, kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dzil jalali wal ikram, mereka enggak bisa mendapatkan. Sampai datang seperti riwayat yang kita tahu dalam hadis Sahih Bukhari wa Muslim, indakum fi nuril iman, apa? Yu'ta bil maut. Ya, yu'ta bil maut yaumil qiyamah. Ini setelah orang-orang sudah masuk surga, sudah selesai. Ini cerita finish terakhir. Didatangkan kematian. Ketika didatangkan ala surati kabshin, dalam riwayat, digambarkan kematian itu seperti seekor kambing. Maka seluruh penghuni sorga melihat, seluruh penghuni neraka melihat kejadian ini. Semua mereka melihat. Penghuni neraka agak senang. Oh, kematian. Ada kematian. Berarti kita bisa mati nih. Ada harapan untuk selesai dari siksaan. Orang di sorga takut. Tuh, datang kematian. Wah, jangan-jangan kita akan keluar, selesai dari neraka, dari sorga. Udah nggak dapat nikmatnya lagi. Sehingga Allah perlihatkan kepada mereka berdua, fayudhbah, disembelih kematian. Jadi ketetapan untuk mati udah nggak ada lagi. Fayazdad ahlul jannati farahan ila farahihim, wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznihim. Tambah yang di dalam surga, udah alhamdulillah, mati udah nggak ada. Berarti kita benar-benar kekal abadi di sini. Karena mereka takut begitu. Nikmat, tapi kalau ujungnya mati, ya nggak enak. Ya, sedangkan ahli neraka begitu, nunggu, barangkali kita akan mati. Ternyata sudah, fazdad ahli nar, ya huznan ila huznim, tambah sedih. Dan di dalam surga ada suatu kenikmatan yang sangat besar. Dalam hadis juga, dalam Nurul Iman disebutkan, ya hadisnya diriwayatkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada penghuni surga, ya ahlal jannah hal raditum, wahai penghuni surga, apakah kalian sudah senang? Sudah ridha? Kalau ma lana la narda ya Rabbana. Bagaimana kami tidak ridha ya Allah, sedangkan engkau telah masukkan kami ke dalam surga, selamatkan kami dari neraka. Kalau hal atikum akthara min dhalik, apakah kalian mau aku beri yang lebih dari itu? Kalau ma akthara min dhalik ya Rabb. Apa yang lebih dari ini ya Allah? Qal uhillu alaikum ridwani, aku berikan kepada kalian ridhaku kepada kalian. Fala asqat ba'dahu abada, maka aku tidak akan murka kepada kalian abada. Allah, ya, mendapatkan ridhonya Allah. Wa ridwanun minallahi akbar. Hadza huwa adalah hasil daripada semua, daripada perjalanan hidup ini, semuanya ujung-ujungnya itu. Dan kita semua minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada seorang datang, orang Arabi, orang dari jauh, datang kepada Nabi. Nabi doanya begini banyak,
macam-macam. Kata ya Rasulullah, inni la afhamu dandanataka wala dandanata ashabik. Saya enggak tahu nih cara engkau menyampaikan doa-doa begini, banyak banget macamnya. Saya enggak paham. Kata Rasulullah, ente mintanya apa? Kan inni as'aluhu ridhahul jannah wa na'udzu bihi min sakhati wa qala wa haulaha nudandin. Itu omongan saya juga dari itu aja. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wal hidayah wal inayah wa anna Allah yarzuqna al-ilma an-nafi' wa 'amal al-maqbul wa salah al-ahwal ظاهرا وباطنا ويأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه على هذه النية وكل صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.